من جاء بالحسنة فله خير منها. Donasi pembebasan lahan Pondok Pesantren Al-Quran Darul Yusr. Mari salurkan donasi sahabat semua melalui Bank BSI dengan kode 451. Nomor rekening 7121020558 atas nama Yayasan Baitul Ma'mur Indonesia, atau melalui kitabisa.com. Klik bit.ly/pembebasan lahan Pondok Pesantren Al-Quran Darul Yusr. Konfirmasi via WhatsApp ke 0857 2034 1243. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Setiap manusia itu dia akan merasa senang kalau diperhatikan. Dia akan merasa bahagia kalau dia dianggap penting oleh orang lain. Dan ini menjadi kebutuhan dasar setiap manusia. Maka dari itu, kalau kita memberikan perhatian kita kepada orang lain, memberikan rasa respek kepada orang lain, memberikan penghormatan kepada orang lain, maka orang lain akan mencintai kita, akan dekat dengan kita, akan senang dengan kita. Dan bayangkan kalau kita misalnya datang kepada sebuah kumpulan, di situ ada teman-teman kita misalnya. Nah, di antara teman-teman kita itu, ketika kita datang, assalamualaikum, ternyata tidak ada satupun yang menyambut kedatangan kita kecuali salah satu dari teman kita. Dia bangun, berdiri dari tempat duduknya, kemudian mendekati kita dan menjawab salam kita, menyapa kita, menjabat tangan kita, memeluk kita. Saya yakin dari semua teman-teman yang ada di situ, yang paling kita cintai, yang paling kita sukai adalah orang yang menyambut kedatangan kita dengan hangat. Saya yakin itu. Dan ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Dan ini dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperlakukan sahabat-sahabatnya, di dalam memperlakukan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai seorang Muslim tentunya sangat mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan harus senantiasa mengikuti setiap sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa dicintai, disukai oleh para sahabat? Karena Rasul pandai memberikan perhatian yang hangat kepada orang lain. Diceritakan di dalam sebuah riwayat, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh di Madinah, kaum Ansar, sebagai pimpinan kaum Ansar di Madinah, ketika sahabat ini datang dan Nabi sedang duduk bersama sahabat-sahabat yang lain, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan penghormatan kepada pimpinan kaum Ansar ini, sampai Rasulullah menyatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, qumu li sayyidikum, berdirilah kalian kepada pemimpin kalian untuk menyambut, memberikan salam, memberikan penghormatan yang luar biasa. Dan inilah yang membuat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula para sahabat, mereka pun sangat luar biasa dalam memberikan respek, perhatian kepada sahabat yang lainnya. Di dalam sebuah kisah, ada beberapa sahabat yang tidak ikut di dalam perang Tabuk, yaitu diantaranya Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. 3 sahabat ini mereka tidak ikut di dalam perang Tabuk karena disibukkan dengan kegiatannya, disibukkan dengan pekerjaannya. Sedangkan ada kelompok lain, yaitu orang-orang munafik, mereka pun tidak ikut perang Tabuk karena mereka tidak ingin meninggalkan dunianya. Karena pada saat itu memang sedang lagi panen kurma,
Lalu Nabi mengajak untuk berperang. Nah, orang-orang munafik mereka tidak ada yang ikut bersama Nabi. Namun di antara kaum muslimin ternyata orang-orang beriman ada 3 orang sahabat yang mereka itu sudah teruji kejujurannya, sudah teruji imannya, tidak ikut bersama Nabi berperang. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat setelah pulang dari perang Tabuk, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak menyapa dan berinteraksi dengan 3 sahabat yang tidak ikut perang ini sebagai hukuman atas tindakan mereka tidak ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini berbahaya, ini pelanggaran yang berat, ya. Sehingga sahabat-sahabat pun tidak ada yang mau mengajak bicara 3 sahabat ini, tidak mau berinteraksi, tidak mau berbicara, tidak mau menyapa, dan tidak mau salam, dan tidak mau berjual beli dengan 3 sahabat ini. Ini hukuman yang berat, atau istilahnya dengan boikot. Ya, dengan boikot. 3 sahabat ini merasakan konsekuensi tindakan mereka. Mereka merasakan dari hari ke hari perasaan mereka semakin tidak nyaman. Dada mereka semakin sempit. Dan ini berlangsung selama 50 hari. Selama 50 hari. Ya, sehingga 3 sahabat ini yang tadinya ke masjid, ya, karena tidak ada sahabat yang mau berbicara, membuka obrolan dengan mereka, ketika mereka berusaha untuk mengucapkan salam kepada sahabat yang lain, tidak dijawab salamnya karena instruksi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hukuman atas 3 sahabat ini. Dan tidak ada bagi mereka kecuali pasrah dan menerima tindakan, menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Lalu mereka pun pulang ke rumah mereka, dan mereka pun mulai sholat di dalam rumah mereka. Tidak keluar rumah. Menetap di dalam rumah mereka. 3 sahabat ini di masing-masing rumahnya. Hanya berinteraksi dengan istri mereka. Ya, dan itu pun setelah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melayani suami mereka yang sedang menjalani ya konsekuensi dari tindakan mereka tidak ikut perang Tabuk. Nah, di hari yang ke-50, dan ini merupakan sebagai tindak lanjut dari permohonan 3 sahabat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepada Allah atas tindakan mereka. Ya, mereka beristighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka. Menerima taubat mereka di hari yang ke-50, Allah menurunkan ayat. Dan disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah telah menerima taubat mereka dan telah membebaskan mereka dari boikot. Maka langsung di waktu subuh Rasulullah menerima ayat itu, dibacakan kepada istri Nabi, dan kemudian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepada Rasul, ya Rasulullah, afala tubashiru Ka'ab bin Malik wa Hilal bin Umayyah wa Mararah bin Rabi'. Kemudian Rasulullah menyampaikan, kalau memang itu berdampak baik bagi mereka, silahkan sampaikan berita gembira ini. Lalu kemudian ya sahabat, ya ada salah satu sahabat Nabi yang berlari menyampaikan berita gembira ini kepada Ka'ab bin Malik. Ya, ada 2 sahabat. Sahabat yang pertama ya berteriak menyampaikan kabar gembira ini supaya didengar oleh 3 sahabat ini. Dan ada sahabat yang kedua naik kuda, dia datang ke rumahnya untuk menyampaikan berita gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian begitu senangnya Ka'ab bin Malik sampai sujud syukur, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa taubatnya itu diterima oleh Allah. Lalu bersegera Ka'ab bin Malik mengambil pakaiannya, keluar dari rumahnya, ingin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan ternyata para sahabat dan Rasul sedang berkumpul di masjid. Dan tibalah Ka'ab bin Malik, dan para sahabat itu bergembira menyambut kedatangan Ka'ab bin Malik. Dan ada yang paling berkesan bagi Ka'ab. Di antara sahabat-sahabat yang ada satu sahabat yang sambutannya, kehangatannya luar biasa, yaitu Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah datang
menyambut kedatangan Ka'ab bin Malik sambil menyalami dan memeluk erat. Selamat wahai Ka'ab, selamat. Allah qad qabila taubatak. Allah telah menerima taubatmu. Allah telah menerima taubatmu. Sampai Ka'ab bin Malik itu menceritakan riwayat ini, menceritakan tentang kisah dirinya dalam hadisnya disampaikan oleh sahabat lain, wallahi demi Allah la ansa Talha bin Ubaidillah. Aku tidak akan melupakan ya Talha bin Ubaidillah. Aku tidak akan melupakan kebaikan Talha bin Ubaidillah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana sikap Talha yang hanya memberikan sambutan lebih kepada Ka'ab membuat kebaikannya itu menetap di dalam hatinya Ka'ab. Tidak terlupakan kebaikan itu. Bahkan kisah ini diceritakan oleh Ka'ab setelah Talha meninggal, itu terus diceritakan kepada para tabi'in. Dan sampai kisah ini sampai kepada kita, umat akhir zaman. Betapa luar biasa kisah ini. Bagaimana seorang Talha memberikan perhatian sehingga Ka'ab semakin mencintai Talha. Semakin mencintai Talha. Nah, bagaimana kalau sunnah ini memberikan perhatian yang lebih kepada orang lain, respect, penghormatan kepada orang lain, kita amalkan, kita terapkan, kita berikan penghormatan ini kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita. Ya, kita coba untuk memberikan perhatian yang lebih. Ya, misalnya ada teman kita sakit, coba telepon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar antum? Ana dengar antum lagi sakit. Iya, ana lagi sakit, lagi di rumah sakit. Allahumma musta'an, syafakallah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Ya, saya dari kemarin kepikiran antum terus. Antum nggak ada kabar gitu kan. Nah, kemudian apa? Antum kalau butuh apa-apa, ana akan bantu insyaallah. Besok atau lusa ana akan menjenguk antum bersama teman-teman yang lain. Masya Allah. Kan luar biasa itu. Itu akan menanamkan rasa cinta luar biasa. Apalagi kalau di saat sakit itu kita membantu, ya, memberikan perhatian dan lain sebagainya. Begitu pula misalnya teman kita ada yang ya menikah. Nah, misalnya ada yang menikah gitu kan. Nah, kita berikan perhatian, berikan ucapan selamat. Artinya kita merasa ikut senang, bahagia ketika orang lain bahagia. Kita merasa sedih, ikut-ikut bersedih ketika orang lain, sahabat teman kita pun sedih. Nah, inilah sebagai bentuk perhatian kalau kita ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita. Maka pertahankanlah cinta orang-orang yang dekat dengan kita. Karena mereka insya Allah akan mendoakan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa beruntungnya ya kalau kita hidup bersama orang-orang yang selalu menolong kita, mencintai kita. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merekatkan ukhuwah kita, ya, menyatukan hati kita dalam saling tolong menolong, saling menasihati di dalam kebaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang bermanfaat dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.